Cara pakainya tuh kayak gini loh, kan gangsing ya, bulat, terus bawah itu kan runcing, ya kan yang buat muter. Nah itu gangsingnya itu ditarik gitu loh, terus nanti dia gangsingnya muter. Bunyi itu ya? Bunyi, ya maksudnya kayak gangsing biasa itu, tapi memang bedanya tuh gangsing tuh dari tengkorak kayak gitu. Si Ustadz ini datang ke rumah menyatakan bahwa nyesel dulu tuh udah pernah nolak mamah kayak gitu. Lahiran Carla itu kesurupan, Mang. Dan kesurupannya kesurupan macan. Itu sampai dokter yang nanganin si Carla aja tuh tahu kalau iya ada macan yang masukin Carla. Saya lihat, kata dokter kayak gitu. Jadi itu tuh kayak proses bantunya dia ngelahirin si anak biar Carla ini gak sakit tuh, Mang. Mbak Bella, jadi ternyata gangsiang tengkorak ini ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Mang. Hanya ada di Padang ya? Hanya ada di Padang. Benar-benar efeknya itu sampai ke keturunan. Ritual gasing tengkorak merupakan ilmu guna-guna dari tanah Minang, Sumatera Barat. Berfungsi untuk membalas dendam dan sakit hati seseorang. Kisah tragis serangan gasing tengkorak ini dialami oleh keluarga Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM dimanapun Sobat berada. Senang sekali kita berjumpa malam hari ini untuk nonton bareng kisah baru dari MM ya. Di depan saya ada narasumber namanya Mbak Bella. Nah Mbak Bella ini nggak tahu mukanya kayak apa, saya juga belum lihat ini. Soalnya tertutup ini ya. Dan sebelum memulai kisahnya, ini kenapa harus pakai masker Mbak Bella? Jadi alasan kenapa pakai masker ya alasan kuatnya karena mungkin dari cerita yang akan saya sampaikan itu langsung terhubung ke cerita aslinya keluarga saya pribadi. Dan untuk menutupi, maksudnya ini kan buat pembelajarannya. Ada aib keluarga gitu ya? Iya, ya? aib keluarga. Jadi untuk menutupi aib keluarga makanya saya tutup kayak gitu. Tapi ini udah nggak apa-apa ya diceritakan ke publik ya? Sudah aman. Aman ya? Sudah. Baik, sekarang aktivitas apa Mbak Sekarang Bella? kebetulan lagi jadi asisten dosen di salah satu universitas di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya? Iya. Luar biasa udah jadi asdos nih. Kisahnya terjadi tahun 2006 berarti. Oke, tahun 2006. Iya. Di mana Mbak Bella ini adalah kembar ya, punya saudari kembar iya, juga. Punya saudari kembar. Itu ada kisahnya, bagaimana saya juga belum tahu misterinya. Dan sampai nyambung-nyambung ke ibu ya. Kenapa ini sampai ibunya terlibat di kisah ini? Jadi ceritanya itu ibu tuh main pelet ke salah satu laki-laki yang mamah idamkan. Saya manggilnya mamah ya. Oh gitu. Yang mamah idamkan. Oke, gitu. disebutnya Gang Siang Tengkorak. Iya, Gang Siang Tengkorak. Ini di Padang berarti ya? Betul, di Padang Sumatera Barat. Oke, Sobat Malam Mencekam, ceritanya unik, jadi jangan kemana-mana, kita akan ambil hikmahnya dari kisah ini. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Bella. Jadi awalnya itu ceritanya dari pas saya dan kembaran saya ini SD. Pas SD itu kan di kelas 5 naik kelas 6 kita udah dapet tamu datang bulan. Terus memang karena di pesantren itu kita nyuci segala macamnya sendiri, kita ngurusin diri sendiri. Tapi pas kita kedatangan tamu ini sama ustazah yang ada di pesantren itu udah diwanti-wanti bahwa kalau nyuci pembalut bekas datang bulan diusahakan jangan maghrib. Yang kita tangkap itu jangan maghrib ya tandanya bukan pas maghrib tapi setelah selesai sholat maghrib diperbolehkan kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya kita nyuci itu karena banyak banget tumpukan baju yang udah kita tumpuk, kita nyuci selesai di orang azan maghrib. Orang azan maghrib itu langsung kita jemur. Maksudnya biar gak PR juga kan ke depannya.
Langsung kita jemur. Nah setelah menjemur, karena kita ngerasanya teman-teman yang lain sholat itu udah pada pulang ke kamar, tandanya berarti penilaian kita tuh, oh iya berarti maghrib udah selesai nih Mang. Akhirnya yaudah kita memutuskan untuk mandi. Jadi karena di pesantren ini biliknya banyak, akhirnya kita memilih di bilik yang paling pojok. Fungsinya di bilik yang paling pojok ini supaya kita tuh nggak diganggu sama orang-orang, kayak gitu. Ini disclaimer emang ya, kalau pesantrennya kita ini salah satu pesantren di Padang, Sumatera Barat. Itu pesantrennya lumayan pelosok sih kayak gitu. Terus setelah kita mandi, tiba-tiba banget pas kita lagi mandi, ada yang ngetok-ngetok bilik WC-nya Carla. Bilik WC-nya Carla ini tiba-tiba diketok-ketok. Kayak tok kayak gitu. Ngetok-ketoknya tuh kayak tergesa-gesa gitu loh. Kayak orang kebelet tapi gak ada tempat kayak gitu. Carla capek kayak gitu. Kaget dong, karena kan kita ngerasanya kayak, loh bilik banyak kenapa harus biliknya Carla yang digedok-gedok kayak gitu. Sama si Carla ini disambut. Yo sebentar lu siapa koga, kata si Carla kayak gitu. Kayak sebentar dulu ini siapa, kata Carla kayak gitu. Terus dia ngomong, tanpa dijawab pertanyaan Carla tuh dia langsung ngomong, capek kami kamambe darah Hawa, katanya kayak gitu. Cepet saya tuh mau ngambil darahnya kamu, kata si yang geduk-geduk ini. Udah otomatis kita berdua sama-sama takut dong. Kita itu takut. malam ya? Malam itu selesai maghrib. Terus kita berdua sama-sama diam. Si Carla nanya, Bel kamu dengar gak? Kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, aku dengar kok, aku kayak gituin. Terus Carla, aku nanya lagi ke si Carla, karena kan kita sama-sama takut kan. Terus akhirnya aku nanya, kamu udah selesai nyuci pembalutnya? Kata aku kayak gitu. Udah, kata dia. Terus aku bilang, ya udah pindah aja kita jadi satu kamar. Jadi satu bilik lah kita. Nah pas proses pindah itu, kita tuh sama-sama ngeliat bahwa gak ada orang sama sekali. Bener-bener yang sepi, yang ya udah gak ada siapa-siapa selain kita berdua kayak gitu. Setelah itu mandilah kita, selesai mandi. Sama-sama kita tuh kayak sama-sama janjian untuk yang ya udahlah jangan ceritanya ke siapa-siapa kayak gitu. Udah cukup kita berdua aja yang tahu. Udah kita naruh kesepakatan itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Carla nih jadinya sering kerasukan Mang. Kayak naiklah kita ke kelas 6, ya kan, kita naik ke kelas 6, Carla sering kerasukan. Karena mungkin orang tua mama dan papa itu takut ya, khawatir dan risau. Jadi kita memutuskan untuk boyong. Nah pas kita mau boyong tuh, memang kata di pesantren itu disebutnya ustadz. Memang kata si ustadz tuh kayak kenapa akhirnya si Carla ini sering dirasuki, mungkin karena Carla ini kan yang pertama pendiam, gak kayak Bella kayak gitu. Jadi emang kayak kita tuh kembar identik, tapi sifat dan sikap kita tuh sangat beda. Kayak Carla tuh condong yang pendiam, condong yang pinter, condong yang ya pokoknya segala sesuatu yang positif tuh ada di Carla kayak gitu. Karena mungkin Carla juga pendiam, suka pakai wangi-wangian kayak gitu. Karena Carla tuh apik ya kan. Jadi mungkin sukalah ini yang masukin si Carla kayak gitu. Terus mama papa nih kan karena udah takut, Carla tuh badannya jadi sering biru-biru karena sering kerasukan ini. Akhirnya kita dipulangkan lah. Nah pas pulang, itu kan selesai tuh kita pulang tuh SMP ya. SMP kita pulang. Ya, diurus sama mamah langsung. Terus masuklah kita ke SMP di salah satu SMP negeri di Padang. Beberapa kali Carla pun sering kayak gitu Mang. Sering kerasukan sampai mengganggu jam sekolah. Dan jadinya teman-teman tuh makin gak ada yang mau temenan sama Carla kayak gitu. Karena mereka takut. Karena setiap Carla kerasukan tuh gak banyak di hari-hari Carla kerasukan ya pasti jadi kerasukan massal. Ada yang tiba-tiba jadi ular, terus ada yang tiba-tiba jadi macan, terus bahkan ada yang anjing juga. Sampai ada yang kayak
penjaga kerajaan gitu loh, Mang. Dan itu tuh banyak banget. Setiap Carla kerasukan dan akhirnya jadi kerasukan massal tuh bentukannya banyak banget. Sampai akhirnya mama tuh ngerasa bahwa oh iya berarti di tanah ini Carla tuh udah nggak aman kayak gitu. Akhirnya Carla berhentilah sekolah. Carla berhenti sekolah tapi aku tetap sekolah. Nah, pada satu waktu, Mang, namanya anak kembar karena kebetulan kita juga tinggal di pelosok yang warungnya itu lumayan jauh. Jajanlah kita, itu malam habis Isya. Aku ingat banget itu malam habis Isya, kita jalan berdua. Jadi posisinya Carla di pinggir jalan, aku di pinggirnya Carla kayak gitu. Tiba-tiba karena Carla ini kan sensitif ya, Mang ya, jadi marah sedikit kerasukan, gak enak hati sedikit kerasukan kayak gitu. Ada laki-laki jalan naik motor, keadaannya lumayan kebut, terus megang payungnya Carla. Dan Carla tuh langsung teriak dan Carla lari ninggalin aku, Mang. Karena aku ngerasanya bingung jadi akhirnya aku kejar lah si Carla. Itu tuh Carla lari cepet banget dan larinya tuh ya ke arah warung gitu. Sedangkan rumah kita tuh kan berbalik arah sama warung kan. Karena aku gak ngerasa kayaknya gak bisa deh aku kejar sendiri, pulanglah aku ke rumah. Pas pulang ke rumah itu aku, mama, papa dan adik-adiknya papa kita lari ngejar Carla. Gak dapet sama sekali gak dapet. Kita gak ngerti Carla di mana. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Nah pas pulang, jadi di Padang itu, Mang, setiap keluarga yang meninggal dikuburnya gak jauh dari rumahnya kita yang ditinggalin kayak gitu. Tiba-tiba Carla itu udah duduk di kuburannya kakek aku. Di buyut aku ya, buyut papaku berarti ya, buyut papaku. Itu tuh dia duduk di situ sambil kayak ngomong-ngomong gitu, dia ngomong kayak mantra gitu yang kita semua tuh gak ngerti mantranya apa karena Carla tuh bisik-bisik ngomongnya, tapi kita inget banget Carla tuh ngomong itu. Terus gak lama setelah itu kita coba bujuk Carla untuk naik, maksudnya biar diobatin juga kan posisinya. Carla tuh malah ngeliatin mama terus. Terus tiba-tiba Carla tuh bilang kayak gini, "Mah, capek pulang, bawa kami pulang lah, kami panik." Jadi dia bilang kalau "Mah ayo dong bawa saya pulang, saya udah capek banget di sini." Kata si Carla tuh kayak gitu, tapi yang kita semua tahu bahwa itu tuh bukan Carla. Karena suaranya pun udah beda, kayak intonasinya Carla biasanya ngomong sama Carla yang barusan ngomong tuh udah beda. Terus mama bilang, "Ya kalau misalkan mau pulang sadar dulu," kata mama kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawa kencang banget, Mang, dan ketawanya itu ketawa laki-laki. Kayak dia berdiri terus hahaha kayak gitu. Pas dia kayak gitu, tiba-tiba dia ngedeketin mama, dia narik baju mama terus dia bisikin mama, bisikinnya tuh keras banget, kita semua dengar. Bisikinnya tuh kayak gini, "Indak kayu mak janjang di kapiang, asakan dape orang nanden cinto," katanya kayak gitu. Terus iko gang siang namanya tangkora, namuah disuruh dan disurayu. Nah, kita kaget dong, karena itu tuh artinya jangankan kayu, tangga aja saya keping kayak gitu. Tangga aja saya keping, asalkan dapat orang yang saya cinta. Ini gangsing namanya tengkorak, kan dia ngomong kayak iko gangsing namanya tengkorak, ini gangsing namanya tengkorak, mau disuruh dan diperintah. Kata si Carla tuh kayak gitu. Terus mama tuh tiba-tiba diem. Terus tiba-tiba mama pingsan. Mama gak sadar, Carla juga gak sadar. Kayak akhirnya dua-duanya kita bawa ke rumah. Jadi rumah kita tuh masih rumah-rumah yang dulu gitu loh, Mang, yang masih tanggaan, di bawahnya tuh ada ternak yang kayak gitu ya, rumah-rumah orang Padang biasa aja kayak gitu. Rumah panggung ya? Iya, rumah panggung, betul. Terus setelah sadar, mama minta maaf. Nah disinilah akhirnya terkuak, Mang, aslinya tuh seperti apa, alur cerita dari akhirnya Carla ini sering kerasukan tuh seperti apa. Masuk ke ceritanya mama tuh minta maaf. Awalnya mama minta maaf ke Carla dulu. Mama bilang,
Carla mama minta maaf banget kata mama kayak gitu. Mungkin ini kesalahan mama kata mama kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan Ustadz bilang dulu kalau ini tuh karena Carla suka pakai wewangian, terus Carla pinter, Carla cantik segala macam tuh itu salah. Kayaknya ini memang dampak dari hal yang dulu udah mama tanam salah, mama tuh ngomong kayak gitu. Terus minta maaf ke aku juga, mama minta maaf ke papa juga karena mama tuh nggak terbuka di awal sama papa. Jadi mama mulai cerita. Itu mama cerita tuh di depan orang-orang pinter ya Mang ya. Kayak karena kan pas Carla kesurupan itu kita langsung panggil orang pinter kan, orang pinter kampung kayak gitu. Jadi mama cerita, dulu pekerjaan saya tuh penyanyi organ keliling. Di tahun berarti sebelum mama nikah sama papa itu di 82-an lah, 1982-an. Kayaknya mama masih muda banget karena mama tuh kan gak lulus sekolah ya, gak lulus SMA. Jadi SMP tuh mama langsung jadi penyanyi organ keliling. Semua laki-laki tuh yang mama rasa ya naksir sama mama kayak gitu. Gak ada laki-laki yang gak mau sama mama. Ketika manggung, ketika kala itu. Mama mau manggung, mama mau kemana pun pasti selalu diikutin sama laki-laki yang memang mereka tuh ngerasanya mereka suka sama mama kayak gitu. Tapi ada satu laki-laki di daerah mama yang dia ustadz katanya kayak gitu. Dia tuh ustadz. Nah mama tuh suka sama ustadz. Ustadz ini namanya Ustadz Dayat kata mama kayak gitu. Karena mama ngerasanya semua laki-laki suka sama mama. Dan mama ngelihat ustadz ini lelaki normal. Akhirnya mama utarakan lah. Dengan harapan ya beliau juga mau sama mama. Mama bilang kayak gitu. Tapi ternyata pas mama utarakan kayaknya saya suka sama kamu. Bisa gak saya memantaskan diri untuk jadi pendamping hidupnya kamu. Terus tanpa basa-basi Ustadz tuh ngomong kayak terima kasih kalau kamu udah bilang suka sama saya. Terima kasih kalau kamu tuh sudah mau mengutarakan apa yang kamu rasa. Tapi perlu sama-sama kita ketahui bahwa kamu dan saya ini satu marga. Dan di adat marga, kalau kita satu marga itu kita gak boleh nyatu, kita gak bisa. Karena kita masih ada keterikatan saudara, kata Ustadz itu seperti itu. Cuman tanggapan mama tuh lain. Jadi kenapa akhirnya Ustadz ini nolak tuh menurut mama ya karena mama tuh udah rendah banget di mata beliau. Kayak jangan-jangan mungkin karena saya penyanyi organ kali kamu nyangkanya saya pelacur kayak gitu. Makanya saya nggak pantas buat sama kamu kayak gitu. Sakit hatilah mama. Terus sakit hatinya mama awalnya itu datang ke orang pintar pasang susuk. Terus dalam beberapa tahun kemudian tuh kayak mama tuh udah di usia mama yang masih muda ya, yang masih belum 20 tahun, mama tuh udah punya rumah sendiri, mama udah punya mobil sendiri. Ya bisa dikatakan kayak penyanyi organ yang sukses lah mama tuh. Padahal organnya di situ-situ aja kayak gitu. Yang gak nyampe keluar kota kayak gitu. Tapi mama tuh jadinya kaya. Karena makin banyak orang yang ngasih saweran. Ya mungkin efek dari si susuk tersebut. Nah waktu itu mama sempat mau pasang susuk lagi di hidung. Karena mama tuh kan udah pasang susuk di mata, di bibir sama di pipi. Terakhir mama tuh mau tuntaskan itu di hidung. Jadi orang mau ngeliat mama seperti apapun ya mama tuh akan terlihat cantik yang kayak gitu kalau di hidung. Pas mama mau proses pasang susuk di hidung, tiba-tiba si orang pintar ini bilang, yang saya rasakan sepanjang apapun kamu masang susuk, sebanyak apapun kamu masang ini, rasanya gak akan pernah tuntas. Karena yang saya lihat ada dendam yang belum terselesaikan. Kata si orang pintar ini Mang. Mama bingung dong, apa dendamnya? Karena mama rasa tuh, ya dendam saya tuh udah tuntas ketika saya tuh udah punya segalanya. Menurut mama kayak gitu. Terus mama mikir-mikir lagi, tiba-tiba disela nih. Pas mama lagi mikir tuh, mama disela sama orang pintar ini. Kayaknya kamu pernah suka sama orang dan ditolak. Coba ceritain. Nanti biar kita bisa tahu gimana enaknya ke depannya yang bakal kita lakuin ke orang tersebut buat nuntasin dendam kamu. Akhirnya mama cerita sambil nangis. Kayak kalau misalkan memang ia ditanya, sampai detik ini saya masih suka sama orang yang memang dulu pernah nolak saya. Mama bilang kayak gitu.
namanya Dayat, dia ustadz di kampung saya katanya. Tapi dia udah punya istri dan udah punya anak, kata mama kayak gitu. Dan saya lihat juga dia udah bahagia dan menurut saya itu tuh udah selesai. Tapi nggak tahu ketika si orang pintar ini nyebutin, mama tuh ngerasa kayak makin dalam rasanya mama makin sakit hati kayak gitu. Mama makin gak terima kalau ternyata dia tuh bahagianya sama orang lain, kata mama kayak gitu. Terus akhirnya sama si orang pintar ini ditawarin, kalau mau dituntaskan apa yang mau kamu lakuin ke orang tersebut, ke si Ustadz ini, ke Ustadz Dayat ini. Terus mama bilang, saya rela jadi istri kedua, yang penting dia bener cinta sama saya. Nah disitulah Mang, jadi mama ditawarin sama si orang pintar ini. Orang pintar ini bilang, saya punya satu ritual, yang ritualnya memang riskan, katanya kayak gitu. Tapi rata-rata orang-orang dulu pakai ritual ini tuh selalu ampuh. Tugas kamu cuman bayar saya aja karena semua alatnya udah saya sediakan, kata dia kayak gitu. Karena mama ngerasanya uang mama udah banyak ya kan, semua yang mama kejar juga udah dapat kecuali si orang ini. Akhirnya mama memutuskan untuk ya udah, ayo saya ikut, katanya kayak gitu. Setelah mama bilang ya udah saya ikut, disuruh balik. Seminggu kemudian kamu balik lagi ke sini ya. Nanti saya siapkan dulu, saya ritualin dulu ini alat peraganya biar nggak salah orang, katanya kayak gitu. Iya, mama tuh bilang kayak gitu. Seminggu kemudian mama datang. Nah pas mama datang itu, mama dikasih gangsing sama tali. Talinya itu tali kain kafan, kata mama itu kain kafan. Gangsingnya itu kayak gangsing biasa yang buat mainan anak-anak zaman dulu tuh. Yang pakainya tali tuh, tali rapia tuh. Gede. Nggak gede-gede sih Mang, karena nah itu. Jadi gangsingnya ini pas mama tanya, ini gangsing dari apa kok berat? Gak kayak gangsing biasa, gangsing biasa kan berat, tapi ini tuh berat, yang gak lazim gitu, yang gak mungkin kalau kita tarik dia keputer kayak gitu karena berat. Terus si orang pintar ini ngomong, ini namanya gangsing tengkorak. Kalau kamu mau tahu, gangsing ini saya buat dari kepalanya orang yang udah meninggal, dan tali yang lagi kamu pegang itu tali dari kain kafan orang yang saya ambil tengkoraknya. Mama takut. Tapi karena mama ngerasanya mama ternyata masih sakit hati, ya udah mama nurut kayak gitu. Ini gangsing beneran saya mainin, kata mama kayak gitu. Terus si orang pintar ini bilang, iya dimainin aja di depan rumahnya dia. Di depan rumahnya si Ustadz ini. Sambil kamu bilang, enggak kayu yang kayak gitu yang tadi aku sebutin pertama, kayak jangankan kayu, tangga pun dijanjang kayak gitu. Asal dapet, iya mantranya itu, asal dapat orang yang saya cinta. Ini gangsing namanya tengkorak, bisa disuruh dan diperintah kayak gitu. Nah setelah kamu main gangsing ini, rutin-rutin baca surat Al-Jin. Nah, surat Al-Jinnya itu mama lupa, tapi dia tuh cuman dibaca dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi mama tuh cerita ke kita tuh posisinya mungkin karena mama udah takut ya Mang ya. Karena mama udah takut, jadi mama tuh banyak lupanya tuh Mang. Tapi saya ingat itu 5 ayat yang saya baca, kata mama kayak gitu. 5 ayat itu saya baca sampai kiranya si Ustadz Dayat ini naksir sama saya, kata mama kayak gitu. Saya disuruh baca rutin. Dengan catatan gangsing ini nih gak setiap hari kita mainin. Kayak cuman beberapa kali aja kayak gitu. Tapi setelah si Ustadz ini ngerasanya udah tertarik sama mama, udah selesai. Tapi surat Al-Jinnya jangan lepas, katanya kayak gitu. Cara pakainya tuh kayak gini loh, kan gangsing ya, bulat, terus bawah itu kan runcing, ya kan yang buat muter. Nah itu gangsingnya itu ditarik gitu loh, terus nanti dia gangsingnya muter. Bunyi itu ya? Bunyi, ya maksudnya kayak gangsing biasa itu, tapi memang bedanya tuh gangsing tuh dari tengkorak kayak gitu. Terhitung 100 hari kemudian si Ustadz ini datang.
Si Ustadz ini datang ke rumah menyatakan bahwa nyesel dulu tuh udah pernah nolak mama kayak gitu. Terus pas datang ke mama tuh kan karena mama ngerasanya ya udah berarti dendam saya sudah terbalaskan karena kamu sekarang ngejar saya. Bener gak Mang? Akhirnya mama tuh gak gubris kayak kamu tuh harus sadar, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Bahagialah kamu sama keluargamu, kata mama kayak gitu. Enggak, saya gak terima, katanya kayak gitu Mang. Pokoknya kamu harus sama saya gimana pun caranya. Sampai orang pun saya bisa, katanya kayak gitu. Saya mampu, kata si Dayat ini. Mama ngerasa itu bercanda kan, karena dia tuh kan tokoh agama ya Mang ya, termasuknya ya. Ah mungkin ini mah ancaman-ancaman biasa-biasa aja, biasa namanya laki-laki kayak gitu. Karena mama di situ belum punya suami ya Mang ya. Akhirnya mama tuh jalan sama laki-laki lain. Mama tuh beberapa kali jalan sama laki-laki lain. Setiap laki-laki yang udah selesai jalan sama mama ini 2 atau 3 harinya meninggal. Kita nggak tahu, awalnya kita nggak tahu. Mama tuh bilang kayak ini tuh laki-laki yang jalan sama mama kayak 2 di antara orang yang meninggal ini tuh mama sreg. Maksudnya mama mau nih beneran jadi pacarnya beliau-beliau kayak gitu. Tapi gak serang berapa lama jalan sama mama tiba-tiba di. Nah karena mungkin zaman dulu itu sosial media masih minim ya. Jadi tuh ya yang meninggal-meninggal kayak gitu tuh isunya cuman ada di lingkungan satu kampung aja. Gak pernah yang viral sampai kemana-mana. Meninggalnya tanpa sebab? Meninggalnya tanpa sebab dan meninggalnya tuh di tempat yang sama Mang. Di tempat yang sama Di tempat yang gimana? sama. Jadi karena kita pedalaman ya Mang ya. Karena kita pedalaman. Lalu banyak banget namanya hutan kayak gitu. Kita tuh masih ada hutan yang bukit kayak gitu loh Mang. Di tempat yang sama, di pohon yang sama. Jadi ada pohon coklat Mang. Di Padang tuh kan kayak penghasil pohon coklat ya. Di bawah pohon coklat itu dia meninggal. Dan meninggalnya tuh sama semuanya. Kondisinya kayak ada yang tangannya tiba-tiba hilang ya, maksudnya hilang kayak gitu. Tapi nggak ada sidik jari sama sekali. Jadi memang yang bersih murni. Ya udah, jadi terkesannya itu tuh kayak meninggal. Padahal diyakinin sama orang-orang, bahkan sampai polisi yang menginvestigasi orang-orang meninggal ini, ya udah itu tuh nggak mungkin dia mati sendiri karena ada beberapa bu yang hilang kan. Nggak mungkin. Masa sebelum meninggal dia tangan dulu kan sakit kayak gitu. Gak mungkin ini pasti kayak gitu. Sampai akhirnya si Ustadz ini datang lagi ke mama. Bilang, jadi sampai detik ini ada sekian orang yang jalan sama kamu mati itu. Yang jalan sama kamu itu mati, kamu masih gak percaya kalau saya tuh beneran cinta sama kamu. Kata beliau tuh kayak gitu. Terus mau mikir, oh jadi kamu punya. Terus karena mama takut kan, mama takut bakal banyak korban lagi. Akhirnya datanglah mama. Kayak ya udahlah, saya ikhlas jadi istri kedua kamu, kata mama kayak gitu. Dengan syarat istri pertamanya harus ridho kalau mama tuh jadi madunya istri pertama. Ya karena mungkin istrinya juga ngerti agama ya Mang ya. Terus ngerasanya bahwa ya udah semakin saya ridho semakin surga ada di depan mata. Akhirnya mereka menikahlah. Menikah kiai. Kayak nikah sah agama aja. Tapi itu satu kampung tahu. Istrinya biasa aja sama mama yang akur istrinya. Karena istrinya tuh yang emang bener-bener yang udah ikhlas. Kayak ya udah saya ikhlas biar janjinya Allah ke saya tuh bisa saya tagih bahwa surga tuh ada di depan saya ketika saya sudah mengikhlaskan saya dimadu. Sebenarnya kayak itu tuh jadi rumornya satu kampung karena istrinya tuh nggak mandul. Istrinya sama dia pun masih harmonis-harmonis aja kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba mau sama mama yang kan itu kan berarti menyalahi aturan adat ya Mang ya. Karena kan satu marga nikah kayak gitu. Terus gak lama setelah itu mama bilang setelah acara pernikahan itu mama bilang, kamu boleh jadiin saya madu kamu, tapi jangan sampai ada saya yang lain. Kata mama tuh kayak gitu. Karena kalau misalkan ada saya yang lain, kamu bakal kerasa dampaknya. Mama tuh kan ngerasanya mama tuh orang Dayak, orang Kalimantan yang kental sama kayak begituan juga tuh Mang. Sama yang hal-hal yang kayak begitu tuh mama tuh masih kental banget.
Makanya kenapa akhirnya mama tuh berani memutuskan untuk pasang susuk. Karena mama udah tahu resikonya bakal seperti apa kayak gitu. Akhirnya diiyakanlah sama si ustadz ini. Iya, saya janji saya bakal ke kamu terus kayak gitu. Terus karena mama ngerasanya ya udah ustadz udah jadi suami saya, berhentilah mama baca surat ajin ini. Mama berhenti surat ajin. Ya mungkin ustadznya juga udah mulai sadar ya. Udah mulai sadar. Terus ada satu waktu ustadz ini tuh gak sengaja ngegodain anak gadis di depan mama. Dan mama tuh gak terima. Pas sampai rumah berantem lah, cekcok si ustadz ini sama mama. Kayak saya gak terima ya, maksud kamu apa kayak gitu. Kan saya udah bilang dari dulu, jangan pernah macam-macam. Nanti kamu bakal ngerasain akibatnya. Ya karena mungkin peletnya udah hilang emang ya, karena mama kan udah gak baca surat ajin lagi. Jadi si ustadz ini tuh bilang kayak, perasaan kamu aja. Karena udah gak cinta jadi ke mama tuh udah yang, ya udah terserah kamu kayak gitu. Yang penting sekarang kamu sama saya kayak gitu. Cinta mungkin, tapi gak yang secinta pas awal kayak gitu. Terus akhirnya mama bilang, nanti kamu bakal rasain akibatnya. Mama tuh bilang kayak gitu. Ya mama juga ngomong kayak gitu gak sadar karena mama marah kayak gitu kan. Terus gak selang berapa lama tiba-tiba ada kan mama sama istri pertamanya si ustadz ini kan satu rumah ya emang ya, cuman beda kamar aja gitu. Otomatis setiap cekcok satu sama lain itu kan pasti kedengeran kan. Nah ada satu malam itu berarti menjelang subuh. Menjelang subuh tiba-tiba mama tuh ngedenger si Ustadz Dayat ini sama Bu Pipit berantem. Berantemnya tuh mama gak ngerti karena apa. Karena setahu mama ya Bu Pipit ini gak banyak omong. Yang terima-terima aja kayak gitu. Yang ke mama juga baik banget. Atau mungkin ini mungkin menurut mama tuh kayak ini mungkin udah gongnya kali dia muak sama kita kayak gitu. Ya mama tuh berharap ya semoga saya diceraiin kayak gitu. Semoga si Ustadz Dayat ini karena lebih berat ke istrinya, nalak saya lah kayak gitu. Akhirnya pas pagi mama tuh nanya. Karena pas pagi tuh tatapannya Ibu Pipit ini udah kosong. Ya pokoknya tatapannya udah yang kosong aja, udah yang gak tahu natapnya kemana kayak gitu, bengong. Ditanyalah sama mama, ini Pipit kayak gitu. Jadi di Padang tuh kan teteh tuh Uni ya, kakak perempuan tuh Uni. Ini Pipit kenapa? Mama bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba ketawa, terus nangis. Kayak ketawa nangis gitu loh Kang, paham kan kayak saya heran sama kamu katanya kayak gitu ke mama tuh. Kenapa kamu mau sama laki-laki yang burungnya gak ada? Mama kaget tuh, hah? Burungnya gak ada, maksudnya gimana? Mama tuh bilang kayak gitu. Ada kok nih. Bahkan kemarin kita udah sempat sunah rasul, mama tuh bilangnya kayak gitu. Masih ada. Kamu pasti ngedengar kan semalam saya berantem sama beliau katanya kayak gitu. Masih dengar kata mama kayak gitu. Saya masih bangun kata mama kayak gitu. Iya. Burungnya Dadayat ini udah gak ada. Coba deh kamu cek. Karena mama penasaran malamnya mama tuh ngajak Ustadz Dayat ini untuk ya udah ayo tidur sama saya kayak gitu. Nah besok paginya mama tuh laporan lagi nih ke Bu Pipit ini, ke istrinya Ustadz ya. Mbak ada kayak gitu, ada kayak gitu. Gak ada, yang kamu lihat tuh apa katanya kayak gitu. Makin stres lah ini si Uni Pipit ini Mang. Makin kayak masa sih di kamu ada di saya enggak kayak gitu. Kan bingung kan. Terus akhirnya dibawalah si Ustadz ini ke mertuanya. Ke mertuanya literally berarti bapaknya si Ni Pipit, Ibu Pipit ini. Suruh dicek kayak bener enggak ini tuh burungnya ada atau enggak kayak gitu. Terus ya ditanya ke beberapa orang ya saudaranya beliau ya. Saudaranya Ni Pipit, saudaranya Dayat juga. Ya bener burungnya tuh enggak ada Mang. Ya burungnya tuh benar-benar hilang jadi itu udah tinggal bijinya aja kayak gitu. Ya kan kita juga bingung ya, maksudnya mama juga bingung orang sama mama ada kok sama Ni Pipit sama orang lain gak ada. Karena itu jadi obrolan satu kampung, terus Bu Pipit juga mungkin mental yang gak kuat, gila lah Bu Pipit, gila.
Bu Vivi tuh gila, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Anaknya ngikut ke neneknya. Mama tuh tinggal berdua. Nah gak selang berapa lama akhirnya mama tuh keinget bahwa mama tuh pernah sumpah serapah nih ke si Dayat, ke Ustadz ini. Kayaknya ini tuh karena sumpah serapah saya deh, mama tuh ngomong dalam hati. Terus udah kayak gitu karena mama ngerasanya ini juga di luar kendalinya mama ya, karena mama kan nggak pintar kayak gitu. Ya datanglah mama ke orang pinternya, waktu itu masangin susuknya mama. Saya mau hijrah kata mama kayak gitu. Keputusannya tuh akhirnya tuh mama mau hijrah. Saya mau hijrah, tolong diambilin semua susuk yang ada di badan saya dan tolong kembalikan kelamin suami saya yang hilang. Terus si orang pintar ini ternyata udah tahu, inilah dampaknya katanya kayak gitu. Jadi karena kamu udah diikutin sama orang katanya. Karena kamu udah diikutin sama orang ya apapun yang kamu perintahkan secara nggak langsung ya itu akan terjadi katanya kayak gitu Mang. Diikuti sama orang goib maksudnya? Iya orang goib, jadi orang goib itu tuh makhluk yang ada di Gangsiang Tengkorak ini Mang. Si Gasing Tengkorak ini dibawa oleh mama atau masih di dukunnya? Oh jadi pas selesai mama ngerasanya bahwa si Ustadz ini udah mulai tertarik sama mama, Gangsing Tengkorak ini udah dikembaliin langsung ke hanya orang sekali pintar. pakai begitu iya. ya? Gak sekali pakai, beberapa kali pakai, tapi ketika itu udah terrealisasi, si gangsingnya dibalikin kayak gitu. Terus tolong cabut semuanya yang ada di saya karena saya mau hijrah, katanya kayak gitu kata mama. Ya akhirnya proses pencabutan susuk, terus si orang pintar ini bilang kalau Gangsing ketika Gangsing ini sudah kembali ke saya, sebenarnya kerjanya udah hilang. Tapi yang ada di dalam Gangsing ini nggak bisa lepas kecuali kamu bikin seserahan, bukan seserahan kayak apa ya, sesajen gitu. Iya, sesajen persembahan, bukti perpisahan. Bukti selesainya kerjanya si orang yang ada di Gangsing ini. Perjanjiannya kayak gitu. Terus karena mama ngerasanya ya udahlah lillahi ta'ala aja. Kalau saya nggak percaya hal-hal seperti itu mungkin nggak akan terjadi, mama tuh bilangnya kayak gitu. Nah, ya mungkin karena orang ini ngerasanya, maksudnya yang Gangsing tersebut, orang yang ikut mama ini ngerasa dihianati sama mama ya. Satu persatu lah orang-orang yang di dekat mama tuh hilang, meninggal emang ya. Terus serang berapa lama mama hijrah, mama umroh juga mama umroh, maksudnya mama tuh udah yang membersihkan diri kayak gitu. Pulang dari situ nggak berapa lama meninggal Ustadz. Ustadznya meninggal normal? Ustadznya meninggal tiba-tiba Mang meninggalnya. Jadi lagi ngopi, Ustadznya lagi ngopi, biasa ya kayak kegiatannya bapak-bapak aja gitu. Lagi ngopi, habis ngopi tuh mau mama siapin air buat mandi. Pas mama lagi siapin air buat mandi tuh Ustadznya bilang, "Wah, kalau cek lu badan lu pandek sadonyo. Macam ada orang nan ado dia teh hawa," katanya kayak gitu. Jadi saya mau tidur dulu deh. Badan saya tuh capek semua. Rasanya tuh kayak saya tuh ada orang tuh di bawah saya, di atas saya tuh katanya kayak gitu. Badan saya capek, saya mau tidur katanya. Terus mama bilang, "Ya udah tidur aja dulu. Nanti kalau misalkan ini airnya udah siap saya bangunin," mama kayak gitu. Setelah air siap pas mama bangunin tuh ya Ustadz udah nggak sadarin diri. Terus ya mama sempet shock kan karena kayak nggak sakit nggak apa, sehat-sehat aja. Kalau misalkan memang iya medis mah bilangnya gagal jantung kayak gitu. Cuman ya mama tuh percaya ya ini tuh mungkin bentuk sajennya mama untuk yang ikut. Jadi ketika meninggalnya orang yang paling dekat sama mama itu selesai, ya mama dan si yang ikut ini nih selesai. Menurut mama tuh seperti itu. Terus karena meninggal akhirnya mama merantau lah ke kota sebelah. Ya masih sama-sama Sumatera Barat, masih sama-sama Padang. Ketemulah sama papa. Ketemu sama papa, ya lahirlah aku dan Carla. Setelah lahir aku dan Carla, mama juga nggak pernah ngerasa diganggu. Ya akhirnya mama nggak
Gak taunya pas Carla ngebisikin kayak gitu mama tuh sadar ternyata oh iya ini tuh belum selesai, mama bilang kayak gitu. Tapi kata orang pinter yang nyembuhin Carla pas Carla sering kerasukan ini ngomongnya udah bersih. Jadi kita tuh percaya aja. Ya papa juga, singkat cerita papa juga udah maafin mama gitu. Terus kita juga semuanya akhirnya udah tahu latar belakangnya mama seperti apa kayak gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana Carla ini nih punya pacar. Berarti SMP kita 2009 2010. Carla ini punya pacar. Dan orang-orang yang ngerasukin Carla tuh gak terima. Akhirnya ya makin sering lah Carla ini dirasukin, makin sering lah Carla ini digangguin kayak gitu. Cuman anehnya ke saya tuh gak pernah ada gangguan sama sekali Mang. Paling mungkin karena kita kebar identik ya Mang ya. Kalau Carla biru, badannya aku juga biru kayak gitu. Cuman itu aja. Kalau Carla sakit, aku juga sakit kayak gitu. Ya identik yang kayak gitu. Sampai akhirnya si orang pintar ini bilang, Bu, kayaknya anak ini udah gak bisa tinggal di tanah ini. Kalau mau kita bersihin, biar si yang ngikutin dia ini berhenti ngikut, dipindahin aja. Jadi ini tuh kan udah melampaui batas ya masuknya ya, karena gak inget waktu masuk tuh tiba-tiba pas Carla lagi tidur tiba-tiba rasukan kayak gitu. Dipisah aja Bu katanya kayak gitu. Karena mama tuh kan gak biasa jauh dari kita ya Mang ya. Jadi akhirnya mama tuh ngerasa bersalah banget Mang ke Carla tuh. Kayak yang setiap hari nangisin Carla. Itu tuh posisinya pas Carla baru mau pindah ke Jawa Barat. Terus jadi itu efek dari gasing tengkorak itu. Jadi makhluk yang selama ini masukin Carla itu makhluk yang ngikutin mama pas mama main gasing tengkorak. Berarti lama ya itu waktunya? Lama sekali. Karena mungkin mamanya ngerasa kayak ya udahlah saya udah nggak pernah diganggu, jadi saya nggak mau tahu, saya udah nggak tahu apa-apa kayak gitu, udah bersih lah mama tuh mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak, di luar ekspektasinya mama. Terus pas di perjalanan ke arah Jawa Barat itu beberapa kali Carla tuh ngebrontak sampai Carla tuh kita iket Mang. Saking kita takutnya Carla tuh kabur gitu dari mobil kayak gitu. Dulu kan belum ada tol emang ya, jadi kita tuh masih jalan tuh lewat toang-toang gitu loh Mang ke arah Jawa tuh, karena kita naik mobil pribadi. Dia di jalan Carla tuh kesurupan, terus di jalan Carla tuh ngegaung. Kesurupannya tuh banyak banget Mang. Kesurupan ular, ya itu yang tadi Bella ceritain emang ya, kayak semua yang pernah kerasukan masal itu sama Carla tuh dialamin. Di perjalanan, kita 3 hari 2 malam di perjalanan mobil. Dan itu tuh benar-benar semuanya masuk ke si Carla. Ya tiba-tiba jadi anjing, ya tiba-tiba jadi ular, tiba-tiba jadi harimau kayak gitu Mang. Mengeluarkan suara. Iya. Tiba-tiba duduk jadi harimau, padahal tangan dan kakinya kita ikat ya. Kalau misalkan emang ya kita pikir logika itu bakal susah banget. Ini enggak. Pas kerasukan tuh ya udah benar-benar jadi itu, benar-benar pernah waktu itu yang bikin Bella takut ya, karena Bella kan sebelahnya Carla selalu ya. Si iketan itu tiba-tiba lepas. Si iketan itu benar-benar yang lepas, terus dia jadi monyet. Dia jadi monyet yang bisa kayak buat Carla sadar tuh cuman papa. Papa tuh dengan santai bilang, "Carla, ayo sadar. Carla sayang kan sama papa," kayak gitu. Terus udah nanti jadi Carla lagi. Ya mungkin ini tuh kalau yang Bella tangkep ya, mungkin karena kelegowoannya papa. Karena keikhlasannya papa yang ya udah saya terima kamu apa adanya ke mama. Jadi akhirnya luluh lah si makhluk yang ikut si Carla ini. Jadi bentuk cintanya seorang laki-laki ke perempuan tuh, bentuk cinta yang dialami si makhluk ini ke si Carla. Nah itu Mang. Gak selang berapa lama akhirnya Carla memutuskan untuk nikahlah Carla. Pas Carla nikah ini ya sering diganggu, suaminya juga sering diganggu. Ternyata usut punya usut, karena Carla itu kan di awal Bella udah cerita emang ya kalau Carla tuh gak suka temenan kayak gitu.
Jadi Carla tuh buat kontrak bang sama makhluk yang udah sering masukin Carla. Gimana prosesnya? Nah, jadi waktu itu sempet karena suaminya juga kayak ngerasanya kayaknya saya tuh nikahin orang gila deh. Di tahun berarti 2011. Sorry, keponakanku lahir 2011. 2011-2012. Kayaknya saya nikahin orang stres deh, kata si suaminya kayak gitu. Ya karena mungkin Carla percaya sama Bella ya, karena Bella kan kembarannya Carla ya. Ya ceritalah Carla bahwa kalau mamah lalai waktu itu karena main gangsing tengkorak, mungkin saya juga lalai. Karena saya tuh udah buat kontrak sama makhluk yang sering masukin saya. Dari awal Bel, kalau kamu ingat, kata dia kayak gitu. Kenapa akhirnya saya gak terima ketika saya dipegang sama orang terus saya lari kencang. Saya sadar, tapi yang bawa saya itu Andi. Ih, merinding. Nah, nanya dong Bella ke Carla, apa sih lah? Emang Andi siapa? Nah gitu-gitu. Jadi Bel, sebelum mamah cerita kalau mamah ini main gangsing tengkorak, Carla udah tahu duluan. Ya udah, saya tuh udah tahu kisah kelamnya mama tuh saya udah tahu, tapi saya nggak bisa cerita karena saya nggak suka ngobrol. Ya teman cerita saya tuh cuman Andi, Makhluk halus. Nah si Andi, Andi ini cerita bahwa ini tuh kesalahannya mama kamu kayak gitu. Kenapa akhirnya saya masuk ke kamu? Ya karena kamu susah Bel dimasukin. Karena kamu tuh gak pernah ada waktu untuk bengong, untuk ngerasa sendiri, untuk ngerasa sepi. Kamu tuh gak ada waktu. Karena aku dan Carla tuh kan beda jauh ya emang ya. Kayak akunya aktif, Carlanya enggak kayak gitu. Carla tuh emang definisi kutu buku tuh mang si Carla. Itu si Carla juga cerita kayak Bel, Andi ini sama kita cuma beda 10 tahun. Jadi Andi tuh keturunan kerajaan gitu. Dari Padang. Kayak, bukan makhluk dari gangsing itu ya? Iya, makhluk dari gangsing itu. Andi ini. Tapi si Andi ini tuh ya dia tuh kayak turunan kerajaan gitu. Turunan kerajaan, dia punya banyak banget peliharaan, pengikut. Nah itu peliharaannya dia tuh yang pernah masukin Carla. Ya monyet, ya anjing, ya macan. Dan yang sering masukin si Carla ini si macan. Karena yang punya kedekatan emosional banget sama si Andi ini si macan. Aku sering kok ngobrol sama dia, katanya kayak gitu. Ya itu kenapa kalau misalkan malam aku sering kemasukan kayak gitu. Itu kita lagi berantem Bel. Kaget dong aku sebagai kembarannya. Ya Tuhan, maksud aku kayak Carla, kenapa kamu sejauh ini? Ya jadi kan akhirnya aku tuh cerita ke papa. Kayak ya kenapa istrinya si Carla, suaminya si Carla ya maaf, suaminya si Carla ini akhirnya ngomong bahwa kayaknya saya tuh nikahin orang stres kayak gitu. Ya karena si Andi ini gak terima pacarnya dinikahin sama orang lain. Terus singkat cerita karena papa udah ngobrol juga sama suaminya Carla, terus papa minta kayak ya saya mohon untuk pengertiannya kalau mau kita bawa si Carla ini untuk di ruqyah aja Carlanya kayak gitu. Terus ruqyah lah, jalanin beberapa kali ruqyah, hamil lah Carla hamil mang. Nah pas Carla proses lahiran, jadi pas hamil tuh Carla nggak pernah mang kerasukan sama sekali. Yang benar-benar kita tuh sekeluarga nganggapnya ya udah berarti kehamilan anaknya yang ini tuh selain dampak dari ruqyah ya bawa untung juga buat Carla. Karena Carla jadinya udah gak pernah kesurupan. Tapi pas lahiran Carla itu kesurupan mang. Dan kesurupannya kesurupan macan. Itu sampai dokter yang nanganin si Carla aja tuh tahu kalau iya ada macan yang masukin Carla. Saya lihat, kata dokter kayak gitu. Jadi
proses pergantian itu karena mungkin si suaminya takut ya. Yang ngedampingin Carla persalinan tuh papa. Papa tuh nanya, kenapa kamu masukin anak saya lagi? Gak kasihan sama anak saya? Sakit. Ngelahirin anak tuh sakit banget. Papa tuh ngomong kayak gitu, Mang. Tiba-tiba Carla tuh ngomong, ya alasan saya masukin badan anaknya bapak biar anaknya bapak gak ngerasa sakit. Jadi itu tuh kayak proses bantunya dia ngelahirin si anak biar Carla ini gak sakit tuh, Mang. Tujuan dia baik, cuman kan untuk kita yang pakai akal sehat itu tuh gak lazim kayak gitu. Singkat cerita udahlah, Mang, kayak ya anaknya Carla lahir, ponakanku lahir ya, Mang ya. Ponakanku lahir, 3 tahun setelah ponakanku lahir, hamil lagi lah si Carla. Itu tuh karena mama sama papa kan masih di Padang ya sama aku ya. Kita tuh cuma nganterin Carla doang waktu itu. Terus pas Carla nikah kita pindah lagi ke Padang. Karena usaha papa pun ada di Padang kan. Pas kita pindah lagi ke Padang tuh ternyata Carla hamil anak kedua. Seneng dong, semuanya seneng. Iya ternyata Carla sekarang udah bahagia, udah gak pernah gimana-gimana. Yaudah yuk tengokin. Itu tuh posisinya aku udah lulus sekolah, Mang. Aku udah lulus sekolah, lagi mau daftar kampus juga posisinya waktu itu. Nah jadi pas Carla ngasih tahu Carla itu hamil anak kedua, dan mama ngerasanya mungkin sebagai ibu mama tuh khawatir Carla kenapa-kenapa. Kan terhitungnya Carla tuh kan nikah di usia muda ya, Mang ya. Berarti hamil pun di usia muda ya kan. Di usia, berarti pas hamil kedua itu usianya udah 20 tahun. Karena pas 17 tahun itu Carla lahiran anak pertama. Di usia 20 tahun, Mang. Carla pinter, tapi karena beberapa kejadian yang bikin Carla di SMP itu ditakutin sama orang tua, akhirnya kita tuh memutuskan untuk Carla gak usah sekolah kayak gitu. Putus sekolah akhirnya Carla. Terus karena memang rasanya saya takut anak saya, maksudnya kan PAUD lahiran anak kan jadinya kan sedikit ya, Mang ya. Apalagi Carla masih muda kayak gitu. Akhirnya mama tuh takut, Kang. Mama risau. Udahlah mama temenin Carla aja kayak gitu. Mama temenin Carla ya minimal sampai Carla lahiran lah. Nanya ke aku, Bel kamu mau ikut gak? Ya karena aku ngerasa aku lagi gak ada kegiatan ya. Ya kan aku lagi gak ada kegiatan. Ya udah mah Bella ikut kayak gitu. Terus berangkatlah kita berangkat. Papa posisinya masih di Padang karena papa ngurus usaha ya kan. Mama tuh gak bosen, Mang, cerita ke aku bahwa mama tuh ngeliat anaknya Carla namanya Restu. Anaknya Carla ini tuh diajak main sama orang yang gak bisa dilihat sama kita. Akhirnya aku tuh menyangkut pautkan bahwa jangan-jangan itu Andi. Ya kan, jangan-jangan itu Andi, karena pas Carla lahiran pun Andi tuh masih ada di situ. Ya buktinya Carla kerasukan. Kalau bukan karena Andi, karena siapa lagi kayak gitu kan. Jangan-jangan ini Andi yang ngajak Restu main kayak gitu. Tapi aku diem. Tapi diemnya aku tuh yang cuman ke mama doang. Ke papa aku tetap cerita. Kayak kayaknya Andi tuh masih ada deh di samping Carla kayak gitu. Kamu bisa tahu sih, Bel, dari mana? Papa tuh nanya kayak gitu. Ya aku bilang kayak ya mama tuh berkali-kali Pak ngeliat Restu main sama orang yang gak ada orangnya, tapi dia tuh main kayak gitu. Terus wah kayaknya papa harus pulang. Jadi papa ikutlah pulang ke rumahnya Carla. Bareng-bareng lah kita tinggal di situ. Nah sampai di waktu Carla lahiran anak kedua, Mang. Pas Carla lahiran anak kedua ini ceritanya Carla tuh kerasukan lagi. Karena dokter yang menanganinya sama si anak Carla yang pertama si Restu ini. Akhirnya dokter itu bilang ya ini tuh masih orang yang sama. Kata dokter itu seperti itu. Soalnya saya juga masih ngelihat macan itu masuk ke Bu Carla, saya masih lihat katanya kayak gitu. Tapi memang yang efek dari itu tuh emang kerasa banget. Carla tuh kayak lahiran normal ya. Seminggu kemudian Carla udah sehat kayak gitu. Udah yang benar-benar ngerasanya bahwa ya udah itu tuh benar-benar dibantu gitu. Nah, anak kedua lahir, Mang. Anak kedua lahir ini
obrolan kita tentang namanya anak kedua ini gak jauh dari nama Restu. Kan nama anak pertamanya Carla Restu, anak kedua itu namanya Ristu, jadi cuman beda E sama I kayak gitu. Mulai dari situ Carla tuh sering kerasukan lagi, Mang. Tiap malam kerasukan, tiap malam kerasukan, tiap malam kerasukan. Aku yang maksudnya udah sering ngedengar ceritanya Carla, akhirnya kan aku bilang ke papa, kayaknya Carla tuh masih pacaran deh sama Andi. Kayaknya Andi tuh sama Carla tiap malam berantem deh, Pak. Karena kita tarik cerita ulang, Carla tuh kan sering bilang, kamu ingat gak Bel, bahwa tiap malam aku kesurupan kayak gitu, aku sering kesurupan, itu tuh aku lagi berantem sama Andi kayak gitu. Jangan-jangan itu Andi tuh masih ada, Pak, aku bilang kayak gitu. Nah, posisinya pas aku sama papaku lagi ngomong kayak gitu, Carla lewat. Terus Carla tuh marah-marah ke aku, kamu tuh gak bisa ya jaga rahasia kayak gitu. Bisa gak sih apa yang aku ceritain kamu diem? Aku tuh nganggap kamu tuh benar-benar saudara kembar aku dibagi dua. Carla tuh ngomong kayak gitu. Aku pikir kamu bakal diem-diem aja, ngapain kamu cerita ke orang-orang kayak gitu. Terus karena Carla ngomong kayak gitu, ya semua orang akhirnya kumpul kan di ruang tengah. Pas semua orang kumpul, Mama nangis lagi, Kang. Mama nangis lagi. Mama bilang kayak, ya Mama minta maaf lah ke Carla. Mama minta maaf kalau misalkan akhirnya karena Mama Carla jadi tumbal. Mama bilang kayak gitu. Pas Mama minta maaf kayak gitu, Andi masuk. Jadi si Carla tuh kerasukan lagi, Mang. Terus si Andi bilang kayak gini, Mah, kalau Mama mau minta maaf, izinin saya bawa Carla ke dunia saya. Ya orang tua mana yang ikhlas anaknya dibawa ke alam gaib gitu kan. Kalau Mama tanya Carla siap atau enggak, Carla tuh udah siap, Mah. Kata Andi tuh ngomong kayak gitu. Kita udah sering ngobrol. Katanya kalau si Ristu ini udah selesai lahiran, Carla mau dibawa saya. Dan perlu semua orang tahu, Ristu ini ternyata anaknya si Andi. Jadi si Andi ini masukin suaminya Carla, berbuat sama Carla, lahirlah Ristu. Menurut Andi seperti itu. Jadi Andi tuh nggak terima kenapa akhirnya mereka sering berantem. Kan setelah lahiran anak kedua tuh Carla jadinya sering kerasukan lagi emangnya. Kenapa mereka akhirnya berantem? Yaitu berantemin si Ristu ini. Kayak gitu. Ada kelakuan aneh nggak dari Ristu ini? Karena kan bukan anak manusia ya. Gitu ya. Iya. Ada yang aneh nggak sampai sekarang? Kalau sampai sekarang ya Ristu tuh jadi kayak Carla. Kayak Carla dalam artian sekarang kan Ristu kan udah sekolah ya, Mang ya. Indigo gitu. Iya. Pendiam, terus punya dunia sendiri kayak gitu, sering ngobrol sendiri kayak laki-laki gitu. Ya? Laki-laki Ristu. Restunya perempuan, Mang. Ristunya laki-laki. Tapi emang kalau misalkan kita lihat juga ya, genetiknya Ristu ini gak mirip sama bapaknya, gak mirip sama Carla, gak mirip juga sama aku. Kayak ya emang wajahnya Ristu ini wajah paling beda di antara keluarga kita kayak gitu. Cuman ya balik lagi karena keleguan papa, ya papa tuh sayang banget sama Ristu kayak gitu. Terus sampai akhirnya balik lagi ya, Mang ya. Sampai akhirnya tadi si Andi bilang izin bawa Carla untuk ikut ke dunianya. Papa tuh spontan, Mang, marah. Kamu boleh ganggu anak saya, tapi jangan pernah bawa anak saya pergi ke tempat kamu. Karena dunia kamu sama dunia anak saya itu beda. Papa tuh ngomong kayak gitu. Kenceng banget, Mang. Itu tuh benar-benar pertama kali dalam 20 tahun Bella hidup ya sama papa ya. Baru kali itu Bella ngeliat papa marah semarah-marahnya. Kayak yang papa tuh udah gemeteran, mata papa tuh udah merah, udah yang gak terima aja gitu anaknya dia kayak gituin gitu. Karena Andi ngerasanya ditantang, Carla tuh dimasukin, Mang, selama 7 hari 3 malam berturut-turut si Andi ini gak keluar dari Carla. Jadi 4 malamnya si Andi ini ada keluarnya kayak gitu. Nah selama 3 hari berturut-turut ini, 3 hari terakhir sebelum selesai itu si Andi ini ngerasukin Carla gak selesai-selesai. Kan kita juga kasihan emang ya, maksudnya si Ristu masih kecil, masih butuh asinya Carla kayak gitu. Carla tuh sampai dipasung, Mang. Dipasung di tempat tidur.
Karena ngamuknya tuh bener-bener ngamuk. Semua orang pintar di Jawa Barat udah kita panggil tuh gak mempan. Ya dia keluar cuman sebentar, nanti tiba-tiba dia masuk lagi. Dikeluarin lagi, tiba-tiba dia masuk lagi. Nggak berhasil ya? Nggak berhasil, nggak ada yang berhasil sama sekali. Terus, nah hari ketiga ini sih, maksudnya kayak klimaksnya tuh memang ini Mang. Hari ketiga setelah si Andi ini masukin Carla, nggak udah gitu. Papa juga mungkin udah kasihan ngeliat Carla ya, kayak dipasung kayak gitu. Akhirnya Papa bisikin lah Carla, kalau misalkan memang iya kamu niatnya udah bulat untuk ikut Andi, Papa ikhlas. Yang penting jangan gangguin turunan-turunan kamu. Papa tuh ngomong kayak gitu Mang. Terus gak serang berapa lama, Carla sadar meninggal. Meninggalnya tiba-tiba meninggal aja. Dan meninggal pun posisinya keadaan Carla meninggal tuh senyumnya tuh ya senyum ikhlas gitu loh Mas. Terus Mang tau gak sih Mang, yang kayak ya itu tuh senyum terindah yang pernah Bella selaku kembarannya Carla ya, yang pernah Bella lihat dari Carla tuh itu. Bahagia. Iya, senyumnya tuh senyum lepas. Pas disadarin ternyata meninggal. Ya akhirnya Carla meninggal. Terus karena Mama ngerasa bersalah banget, Mama tuh sempat stres Mang, sempat yang gak keluar rumah lah, sempat yang gak keluar kamar, bahkan dipegang sama Papa pun Mama gak mau kayak gitu. Akhirnya Mama pulang ke Padang sendiri. Kata Mama, saya harus tuntasin apa yang udah pernah saya tanam. Ketemu Mama sama orang pinter yang dulu Mama main gangsing tengkorak. Orang itunya udah lupa kalau dia tuh pernah main gangsing tengkorak sama Mama, karena udah tua banget ya orang itunya ya Mang ya. Ya akhirnya Mama disuruh bawa sajen ke bukit yang dulu pernah si almarhum Ustadz Dayat ini orang. Sedangkan bukit itu tuh udah yang bentukannya udah berubah ya Mang ya, karena kan udah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi Mama tuh harus nemu feeling, jadi Mama tuh harus mempererat feeling Mama, kira-kira di mana si Ustadz itu orang. Terus Mama tuh disuruh bawa ayam hitam full, yang full hitam tuh Mang, yang dari itu ayam itu, kepala kerbau, terus sajen-sajen kayak rokok, beras, terus ditaruh rokoknya dinyalain kayak gitu. Diantar oleh ayah? Enggak, Mama sendiri. Kan minta dianterin ya sama Papa, kayak udah saya anterin aja kata Papa kayak gitu. Jangan dah, biar urusannya saya aja kata Mama kayak gitu. Ya balik lagi sih mungkin karena Papa legowo ya Mang ya. Papa juga udah percaya sama Mama kayak gitu. Akhirnya Papa membiarkan Mama untuk berangkat sendiri. Pas Mama udah berangkat sendiri, Mama selesaikan urusan Mama di sana, Mama pulang lagi, dan akhirnya kita tinggallah sekarang di Jawa Barat begitu Mang. Sudah nggak ada gangguan lagi? Semenjak Mama selesai, Carla meninggal ya. Carla meninggal, terus Mama selesai ritual. Ya alhamdulillah sampai detik ini hidup kita masih aman-aman aja. Mama sama Papa masih sehat, anak-anaknya Carla juga masih sehat, alhamdulillah. Sebagai saudara kembar, iya, Bella pernah dia datengin mungkin sama Carla? Mungkin. Nah itu ya mungkin karena saudara kembar ya Mang ya, kita juga masih punya keterikatan batin mungkin. Ya beberapa kali. Apa interaksinya? Ya kayak ngerasa bahwa oh ya Carla lagi deket nih kayak gitu. Kayak gitu. Tapi bahagia itu ya? Iya. Kondisinya seperti apa? Sangat bahagia. Kayaknya mungkin memang ini juga yang dimau sama si Carla tuh. Jalan yang seperti ini yang dia mau. Waktu sebelum meninggal, Carla pernah pesan apa terakhir ke Bella? Oke. Jadi kan 7 hari ini kan Carla kan kadang sadar, kadang dirasukin ya Mang ya. Di hari kedua Carla ini kerasukan, Carla tuh cuma nitip ngomong kayak gini sih. Saya tahu kedepannya kamu tuh akan mumpuni untuk ngurusin anak-anak saya. Saya titip anak saya ke kamu, jangan pernah dibedakan karena anak saya itu anak kamu. Jadi sampai detik ini ya Ristu dan Restu masih ikut sama Bella karena ketitipan itu. Bella sendiri sudah menikah sekarang?
Belum. Belum, jadi Belum. ibu asuh ya? Iya, jadi ibu asuh. Jadi beli saya dapat 2. Begitu. Barangkali ada yang belum tersampaikan ke Carla dari Bella? Ya, paling pesannya ya terima kasih karena Carla rela berkorban. Maksudnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalkan Carla bukan Carla orangnya, mungkin saya yang akan seperti itu gitu. Saya tuh mau ngucapin kayak banyak-banyak terima kasih karena kamu tuh ternyata kalau dipikir pakai ya selaku saudara ya, pengorbanannya Carla tuh emang benar-benar luar biasa buat saya kayak gitu. Terus rasa sayangnya Carla juga sampai detik ini tuh masih saya rasain kayak gitu. Terus makasih juga nggak pernah buat saya ngerasa sendiri kayak gitu. Saya tuh selalu ngerasa punya teman kayak gitu. Kalau interaksi dengan Andi pernah ada? Kalau dengan Andi enggak, Nggak ada, alhamdulillah sama enggak. sekali ya? Sama sekali enggak. Baik. Nah, Mbak Bella, jadi ternyata gang siang tengkurak ini ya Iya. sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Mang. Hanya ada di Padang ya? Hanya ada di Padang. Luar biasa efeknya ya. Betul. Bahkan Mang. sudah diputuskan juga masih ada Masih tersisa. ada. Benar-benar efeknya itu sampai ke keturunan. Ya. Jadi hati-hatilah menolak cinta seseorang ya. Betul sekali, Mang. Menolak cinta seseorang, terus melangkah terlalu jauh karena rasa cintanya ditolak, yang itu juga kan Padahal itu riskan. menolaknya dengan baik-baik ya. Iya, sangat baik, sangat beradab, Mang. Menolak. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mbak Bella. Yang saat ini Mbak Bella benar-benar juga merasa kehilangannya atas saudari kembarnya Carla tadi. Mudah-mudahan tetap kuat ya Mbak Bella. Iya, Dan terima kasih. keluarganya Mbak Bella juga tetap utuh dan harmonis. Amin. Terima kasih dari Malam Mencekam. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.